Oke, jadi ini adalah pembahasan soal day 5 ya guys ya. Day 5 dari One Day Problem Pro SK 2025 by Dimensi Sign. Tepuk tangan dong. Oke, tapi kita iklan dulu bentar ya guys ya. Ini demi kemaslahatan diriku juga, karena aku sendiri manusia ya dan aku perlu hidup, perlu pemasukan. Maka dari itu ikut pelatihan From Zero to Infinity ya please buat support aku, karena aku tuh, ya aku manusia ya, aku perlu makan ya. So, kalau kalian ikut pelatihan ini, kalian akan mensupport Dimensi Sign untuk terus berkembang lebih jauh ya. Oke. Jadi From Zero to Infinity itu apa? Itu adalah pelatihan Pro SK Fisika 2025 oleh Dimensi Sign. Yeay. Penjelasan umumnya ya ini pelatihan online dan kalian dikasihnya modul, terus bisa nonton video pembahasan, ada soal latihan dan ada soal tes mingguan. Satu modul dibahas dalam satu minggu dan ada total 12 modul ya. Modulnya apa aja ya, ada matematika dasar, kinematika, hukum Newton dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi nanti di bab di modul ke-12 itu ada khusus ya, namanya adalah modul tips and trick problem solving. Nah, ini tuh hanya dikhususkan untuk kalian yang sudah menghatamkan 10 modul sebelumnya. Kalau belum hatam, itu nggak bisa kita masuk ke modul 11-12 ya, karena ini buat profesional ya, nggak juga sih. Ya, intinya kalian harus sudah banyak pengetahuan dulu baru bisa mulai. Oke, terus ini jadwalnya kalian bisa lihat di sini. Bentar, tadi udah kerikot belum nih? Nggak kerikot lagi. Oh, kerikot. Oke, maklumin ya, aku kadang tuh khawatir lagi ngerikot tuh malah nggak kerikot tuh, ngeselin soalnya. Nah, untuk biaya pendaftarannya ada tiga kategori ya guys ya. Ada pendaftaran individu, kolektif, dan juga kolektif sekolah. Intinya kalau kalian daftar kolektif lebih murah. Paling maksimal kalian bisa dapat di 500.000 per orang kalau daftar kolektif berlima. Kalau daftar kolektif sekolah, kalian itu batasnya cuma maksimum di harga 5 siswa doang. Tapi lebih tuh boleh, misalkan daftar 10 orang gitu, bayar tetap di harga 5 orang, yaitu 2.500.000. Dan guru pembimbing boleh dimasukin ke dalam totalnya tadi. Pendaftar pembayaran ke sini, terus ada pendaftarannya, dan ini sedikit biografiku yang nggak usah lah, yang nggak penting ya, aku cuma orang biasa. Terus ya begitu kira-kira. Ada, oh ya, kita ada one day one problem ya, ini sih one day one problem yang ngapain aku bahas. Oke, intinya gitu ya, From Zero to Infinity. So ikut guys demi mensupport aku supaya lebih banyak berkarya lagi. Itu aja sih, terima kasih. Oh ya, gimana cara buka website Dimensi Sign buat yang belum tahu nih ya? Masa sih ada yang belum tahu? Nah, Dimensi Sign kalian bisa buka di Google, tulis saja Dimensi Sign, klik Dimensi Sign, terus klik pelatihan online, klik paling atas From Zero to Infinity. Nah, ini adalah halaman informasi. Oke, itu aja ya iklannya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan. Uh, Sip, oke. Sorry ya, tadi ada balas pesan sedikit. Jadi, ini adalah soal D6, tumbukan beruntun pada N cakram dalam susunan setengah lingkaran. Nah, ini soalnya tuh agak unik, guys. Soal ini tuh aku temukan dua kali di bukunya Puzzling dan juga di bukunya David Morin. Jadi soalnya kita baca dulu ya. Disclaimer, soal ini akan sedikit panjang pembahasannya. Walaupun sebenarnya soal itu singkat banget, pendek banget padahal. Cuman karena banyak konsep yang luar biasa yang perlu dipahami ya. Dan konsepnya ini tuh agak-agak ngeselin bagi beberapa orang karena menggunakan geometri. Itu biasanya emang agak mengesalkan buat orang yang suka matematikanya itu matematika kalkulus. Karena di sini aku tanpa kalkulus sama sekali buat ngerjainnya. Hanya pakai geometri aja. Nah, jadi akan sedikit banyak gambar nanti, akan banyak ilustrasi, so siapkan diri kalian. Jadi, di atas meja horizontal yang licin terdapat N buah cakram kecil identik yang terletak dengan jarak yang sama dan membentuk setengah lingkaran. Lihat gambar. Massa total cakram ini adalah M besar. Cakram disk kecil lainnya, yaitu D, dan dia bermassa M, kecil, bergerak dalam arah tegak lurus terhadap diameter penutup setengah lingkaran. Nah, diameter yang dimaksud ini. Jadi tegak lurus ke sini, seperti di gambar menagrap cakram pertama yang diam. Secara ajaib, cakram tersebut ternyata kemudian memantul dari semua N-1 cakram lainnya. Dia menumbuk semuanya nih. Secara bergantian, setelah itu cakram tersebut bergerak dalam arah yang berlawanan langsung dengan arah gerakan awalnya. Alias, gerakan akhirnya tuh dia bakal, nah, ke arah situ. Semua tumbukan bersifat elastis sempurna dan gesekan di mana-mana dapat diabaikan. Ada dua pertanyaan. Pertama, untuk kondisi di mana jumlah cakram kecil identik sangat banyak, berapakah nilai minimum rasio massa M besar per M kecil agar keajaiban tersebut mungkin terjadi? Yang B, ketika rasio massa memiliki nilai kritis yang ditemukan pada bagian A, artinya gunakan nilai bagian A, berapakah rasio kecepatan akhir dan awal cakram D? Ini adalah problem dari 200 More Puzzling Physics Problem, soal nomor 42 ya. Oke, mari kita bahas.
Jadi untuk mempermudah penjelasannya, aku akan mulai dulu dari awal ya. Jadi kita mulai dari jumlah massa yang tidak sampai infinite dulu. Ya, kita mulainya dikit-dikit dulu ya. Aku mulai dari 5 massa. Kalau kita punya 5 massa dan diletakkan di setengah lingkaran, berarti kan posisinya ada di ujung-ujung diameter dan tiga lainnya ada di sini terpisah dengan jarak pisah yang sama. Nah, setiap massa ini dia itu kan punya garis tangensial ya, garis tangensial terhadap keliling lingkarannya. Artinya, agar si M si D ini tuh bisa menumbuk semuanya itu ya kalian juga perlu tanamkan bahwa jarak mereka ini tuh sebenarnya cukup kecil pada akhirnya ya karena kita akan menggunakan limit n menuju tak hingga nanti. Nah, ketika dia numbuk berarti kan dia akan harus gerakan si D ini haruslah terhambur secara merata untuk semua cakram. Nah, kenapa harus sama nih sudut hamburannya untuk semuanya? Karena semua cakram yang ditabrak itu punya massa yang sama dan massa yang menumbuk juga M kecilnya juga sama. Maka sudut hamburan untuk setiap tumbukan itu harus sama. Dan untuk 5 buah massa itu kan berarti sudutnya ini nanti akan terpecah menjadi masing-masing ini ya. Itu akan terpecah menjadi 180 derajat dibagi 5 kurang satu ya, alias 4. Nah, kalian bisa lihat aja nih dibagi 4 ya. Jadi ini sudutnya pi per 4, ini pi per 4, ini juga pi per 4, ini juga pi per 4. Nah, berarti kan si cakram D ini akan numbuk ke sini. Dan ketika dia numbuk, ini sebenarnya lintasan itu bukan yang ini banget ya. Ini tuh cuman penyederhanaan aja. Intinya adalah dia itu harus setelah numbuk seolah-olah harus bergerak di arah tangensial yang sejajar dengan posisinya si massa yang berikutnya. Jadi dia harus bergerak di arah sini. Kemudian setelah numbuk dia harus lagi bergerak di arah kayak gini dan selanjutnya di sini dan terakhir dia harus bergerak ke arah sebaliknya dari arah kecepatan awalnya. Atau kurang lebih kalau aku gambarkan secara kasar, lintasan geraknya tuh harus kurang lebih kayak gini. Cuman ini tentu nggak benar ya karena kan lintasan kayak gini tuh tidak bisa serta-merta kayak gini karena jaraknya kan cukup lebar ya. Maka itu nanti kita memerlukan kondisi untuk kalau gimana kalau jumlah masanya sangat banyak. Ini untuk yang pertama dulu kurang lebih kayak gini. Nah, sekarang mari kita lihat untuk yang lebih banyak ya. Sekarang misalkan ada 9 massa. Kalau ada 9 massa berarti kan ada 8 lokus di sini ya. Dan 8 lokus ini membagi total masing-masing bukan lokus ya. Juring ya. Juring lingkaran ini masing-masing punya sudut pi per 8. Kenapa per 8 ya? Karena kalian bisa lihat aja untuk 9 massa berarti kan tengah-tengahnya ini akan terpisah sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 juring ya. Nah, jadinya untuk 8 juring itu nanti kan kurang lebih dia akan jadi lebih dekat ya. Jadinya pas dia numbuk ini dia harus terhambur ke sini, kemudian terhambur ke sini, ke sini, ke sini, ke sini dan seterusnya. Jadi untuk yang ini tuh lintasannya kurang lebih seperti ini. Oke? Nah, sekarang baru kita masuk ke kalau dia itu infinite ya, sangat banyak. Nah, kalau dia sangat banyak, nanti lintasannya dia itu kayak bisa hampir seolah-olah terhambur di sepanjang keliling lingkaran ini sampai balik ya. Dimana sudut hamburannya itu adalah pi dibagi n min 1. Cuman ingat, n-nya kan menuju hingga. N dan 1, hingga dan 1 kan jauh banget bedanya. So, bisa kita dekati tetanya dengan pi per n. Dan massa untuk masing-masing partikel, bukan partikel ya, cakram-cakram kecil yang merah ini itu adalah massa total mereka dibagi jumlah mereka, yaitu N besar. N besar per N besar. Seperti itu, dan lintasannya kurang lebih seperti ini. Nah, antar satu tumbukan itu dia terhambur sebesar segini ya. Jadi ya kesimpulannya adalah sudut defleksi dari satu tumbukan itu haruslah theta kurang lebih pi per N ya. Dan jika antar tumbukan sudutnya selalu segini, maka dia bisa mengalami kondisi ajaib di mana dia seolah-olah berputar dalam lintasan lingkaran dan berbalik arah. Oke? Nah, sekarang mari kita masuk ke analisa tumbukannya. Jadi kita sekali udah dapat syarat sudut defleksinya adalah pi per n ya. Sekarang kita masuk tinjau satu tumbukan elastik antara n kecil dan mu. Mu itu adalah salah satu si cakram merahnya ya. Dan di sini aku akan gunakan notasi V kecil itu adalah besar kecepatan di kerangka diam. Mungkin aku ganti dengan besar aja ya di sini. Aku tambahkan kata-kata besar atau nilai kecepatannya ya. Nah, jadi V besar kecepatan di kerangka diam atau K di kerangka meja dalam kasus ini, dan U itu besar kecepatan di kerangka pusat massa sistem. Nah, pusat massa sistem itu apa? Nah, itu nanti akan aku jelaskan belakangan. Jadi kurang lebih gini dulu. Aku akan ngasih kalian diagram tumbukan ya. Normalnya di kerangka meja dia kan tumbukannya kayak gini. Ini tumbukannya 2 dimensi, jadi dia bisa terhambur dengan sudut tertentu. Kondisi awalnya si M kecil dengan kecepatan V0 itu menumbuk si cakram kecil mu ya. Mu-nya adalah M besar per N tadi. Setelah tumbukan dia terhambur
menjadi kecepatan M cakram D-nya itu menjadi Vm aksen, si cakram kecil merahnya atau yang ditumbuk ya yang di susunan setengah lingkaran tadi V mu aksen. Kita nggak perlu tahu sudut ini, yang perlu kita tahu adalah sudut hamburan si cakram D. Nah, mereka ini punya kecepatan pusat massa VVM ya, yang mana VVM-nya konstan ya di awal dan di akhir, tidak berubah. Seperti ini aku kasih tulisan kayak gini aja. Nah, kecepatan VVM-nya itu konstan. Aku tambahkan di sini beberapa keterangan yaitu vektor satuan arah horizontal X, vektor satuan N yang searah dengan kecepatan Vm aksen, kemudian nanti di kerangka pusat massa sistem, di kerangka pusat massa sistem itu maksudnya adalah pusat massa sistemnya itu dalam kondisi diam alias pengamatnya itu diam di pusat massa sistem. Nah, ini nanti kecepatannya akan beda ya. Kecepatan M kecil dan mu itu beda. Aku namakan UM dan U mu. Nah, U mu ini haruslah ke arah PM sistem yaitu ke kiri. Kalau yang UM itu haruslah ke kanan karena nanti kan dia pusat massanya kan diam. Jadi ketika mereka bertumbukan kan berarti pusat massanya ada di posisi yang sama, maka dia harus mereka itu kalau mau tumbukan di kerangka PM-nya tentu harus kecepatannya menuju pusat massa sistem. Kemudian setelah tumbukan, ingat bahwa momentumnya kan harus konstan ya, dan momentumnya kan di kerangka pusat massa itu harus nol karena kecepatan pusat massa menurut pusat massa itu nol, baik di awal sebelum tumbukan maupun sesudah tumbukan. Sehingga di setelah tumbukan dia pasti kecepatannya itu berlawanan arah karena momentum totalnya harus nol. Kecepatannya berlawanan arah, tapi besarnya tidak mesti sama. Jadi kecepatannya beda besarnya. Untuk yang cakram D itu berarti UM aksen, kalau yang mu yang kecil U mu aksen. Di mana kecepatan pusat massanya juga tetap nol ya. Aku tambahkan lagi vektor satuan arah T yang sejajar dengan UM aksen. Nah, mari kita pahami dulu beberapa hal di sini sebelum lanjut. Pertama, berapa besar kecepatan pusat massa sistemnya? Besarnya adalah, ini tuh berarti di kerangka meja ya. Besarnya adalah ya, gunakan teorema pusat massa saja ya. Massa kali kecepatan salah satu benda ditambah massa kali kecepatan benda yang lain per massa total. Untuk mu kan dia diam, jadinya tidak ada kecepatannya, sehingga VVM adalah segini besarnya. M kecil per M kecil ditambah mu dikali V0. Sekarang kita akan menghitung UM kecil dan U mu. Yang mana itu bisa diperoleh dengan menggunakan konsep gerak relatif. Nah, gerak relatif itu kan kecepatan A terhadap C itu bisa diperoleh dengan kecepatan A terhadap B ditambah kecepatan B terhadap C. Atau kita bisa balik kondisi yang terakhir ini menjadi min V C terhadap B. Karena kalau kerangkanya dibalik, pengamatnya dibalik, ditukar gitu posisinya, itu bakal jadi minusnya. Ini dalam bentuk vektor ya. So, aku bisa tuliskan untuk M kecil terhadap pusat massa sistem, itu kan berarti adalah VM kecil terhadap meja dikurangi VVM terhadap meja. Nah, PM kecil terhadap pusat massa itu kan UM, arahnya di X topi. Untuk VM kecil di arah meja itu V0 di arah X topi juga. Untuk VVM itu juga arahnya X topi. Nah, arah X topinya bisa kita cancel semuanya, dapat hasil seperti ini. Maka ini kalau kita samakan penyebutnya nih, ini kan nanti jadi kita bisa tuliskan M plus mu, nanti M-nya cancel, jadi sisa mu doang. So, UM kecil itu adalah mu per M plus mu dikali V0. Kemudian untuk V mu terhadap PM-nya itu adalah V mu terhadap meja dikurangi VPM terhadap meja. Nah, kalau kita perhatikan di sini tuh kan aku ngarahinnya ke kiri ya tadi ya, karena udah aku jelasin dia harus menuju pusat massa sistem, maka secara vektor dia arahnya ke minus X. Maka di sini ada minusnya nih. Minus itu berasal dari dia itu arahnya ke kiri, sedangkan arah X positif, arah X topi itu ke kanan. Nah, kemudian kecepatan awal dia terhadap meja ada nggak? Oh, nggak ada. Terus kecepatan VM terhadap meja ya VVM arah X topi. So, minusnya bisa kita cancel, X topinya bisa aku cancel, didapatlah U mu-nya itu sama dengan kecepatan pusat massa sistem, yaitu M kecil per M kecil plus mu dikali V0. Oke, itu bagian awalnya ya. Sekarang kita masuk ke kondisi setelah tumbukannya ya. Jadi kondisi setelah tumbukan kita di kerangka pusat massa sistem dulu, yaitu kita ingin mencari UM aksen dan U mu aksen. UM aksen dan U mu aksen untuk tumbukan elastik ya. Nah, ingat bahwa di kerangka pusat massa sistem momentumnya itu totalnya pasti nol. Kemudian pusat masanya nol, momentum terhadap pusat masanya nol, maka kita akan peroleh jadinya, sorry ya, ada yang ganggu tadi. Jadinya untuk di kondisi awal, aksen itu kondisi akhir, tanpa aksen itu kondisi awal. Di kondisi awal kan momentumnya itu kalau di kerangka pusat massa, nah perhatikan di sini, perhatikan arahnya ya. Aku pilih arah positifnya ke kanan, maka aku peroleh untuk M kecil berarti M kecil kali U M kecil arah X topi. Untuk yang mu berarti minus ya dia. Minus mu kali U mu arah X topi. X topinya bisa kita cancel, didapat U mu sama dengan M kecil per mu dikali U M.
Nah, untuk setelah tumbukan itu juga momentum totalnya nol, berarti terjadinya kan di arah T topi ya. Di arah T topi terjadi tumbukannya. Jadi aku bikin vektor satuannya di arah T topi saja, yaitu M dikali U M aksen T topi kurangi mu U mu aksen T topi. Maka U mu aksen sama dengan M per mu U M aksen. Nah, buat apa nih persamaan ini? Akan kita gunakan untuk mencari U mu aksen dan U M aksen dengan mensubstitusinya ke persamaan konservasi energi. Jadi persamaan konservasi energi kan kondisi energi awal di pusat massa tentu harus konstan, harus kekal ya di sebelum dan sesudah tumbukan. Sebelum tumbukan setengah M U M kuadrat ditambah setengah mu U mu kuadrat, setelah tumbukan tinggal yang aksennya saja. Nah, setengahnya bisa di cancel semua, kemudian U mu kuadrat. Oke, ini kayaknya aku agak typo nih, ini harusnya nggak kuadrat. Nah, seperti itu. Tapi nggak terlalu masalah sih. Oke, U mu itu kan bisa aku tuliskan, U mu bisa aku tuliskan sebagai M kecil per mu UM. Dikuadratkan ya, tentu dikuadratkan juga. Begitu pula dengan U mu aksen. Jadi M kuadrat per mu kuadrat, UM aksen kuadrat. Nah, ini kan sama-sama UM aksen kuadrat, ini sama-sama UM kuadrat, yang mana kita bisa satukan atau distribusikan keluar, dan koefisiennya kita taruh di belakangnya. Yang mana koefisiennya itu sama persis, bisa kita cancel, alias kita dapat UM kuadrat sama dengan UM aksen kuadrat. Dan ini kan besarnya ya, jadi kalau besar vektornya kuadratnya sama, ya besar vektornya juga sama. Alias UM aksen itu sama dengan UM sama dengan mu per M plus mu V0. Untuk U mu aksennya juga sama dengan U mu ya, yaitu sama dengan VPM atau M kecil per M besar M kecil plus mu dikali V0. Nah, sekarang kita masuk ke kondisinya. Jadi, kenapa sih kita tuh tadi menganalisa tumbukannya? Karena aku ingin mencari sudut ininya nih, sudut hamburannya. Karena kan sudut hamburannya atau sudut defleksinya dari satu tumbukan itu haruslah segini tadi ya, yaitu theta sama dengan pi per n. Nah, kita ingin mencari sudut hamburannya. Sementara untuk membedakan, aku kasih sudut hamburannya itu pi. Kita ingin mencari pi tadi ya. Nah, cara mencari pi yang lebih efektif adalah instead kalian menganalisa menggunakan kalkulus adalah seperti metode yang akan aku kasih di sini. Jadi, kita tinjau kondisi akhir dan lihat persamaan vektor untuk kecepatan akhir si yang menumbuk, si M kecil, si dis D atau cakram D. Nah, kondisi akhirnya kan aku bisa gambarkan kecepatannya itu seperti ini ya. Ini di kerangka lab atau meja, ini di kerangka PM ya, atau PM system. Ini tadi di kerangka meja atau di kerangka diam. Nah, kecepatan M kecil di kerangka meja setelah tumbukan kan sama dengan kecepatan M kecil terhadap PM setelah tumbukan ditambah kecepatan PM terhadap meja setelah tumbukan. Ya cuman kalau setelah tumbukan kan kecepatan PM itu terhadap meja konstan ya. Jadi dia sama dengan kecepatan sebelum tumbukan. So, kita akan peroleh, aku bisa tuliskan ini sebagai dalam bentuk besarnya aja. Oke, ini kayaknya aku lupa ngasih tanda aksen, harusnya ini aku aksenkan tadi. Ini juga aku aksenkan, tapi ya udahlah, ini sebenarnya nggak masalah sih. Oke, seperti itu. Nah, untuk kecepatan M kecil terhadap meja setelah tumbukan kan dia VM aksen besarnya arahnya di entopi. Kemudian si VM aksen apa namanya ini M kecil terhadap PM itu kan UM tadi di arah T ya. Kemudian PM meja di arah X. Nah, masing-masing ini itu kan bisa aku tuliskan dalam bentuk vektor sesuai dengan arah dan besarnya. VM aksen ini, UM itu ini, dan VVM-nya ini. Yang mana penjumlahan ini kan menyatakan bahwa ini tuh dia berlaku penjumlahan vektor ya. Jadi secara geometri penjumlahannya itu harus berbentuk seperti ini. Karena V, apa namanya VM aksen entropi itu kan yang ini itu sama dengan VVM ditambah UM. Jadi kan aturan poligon vektor itu seperti ini ya. Kita mau dari sini ke sini bergerak nih, maka kan itu bisa dilewati lewat bawah dan agak miring ke sini. Seperti itu. Nah, ini adalah hal yang ingin kita capai sekarang ya, yaitu membentuk apa namanya secara geometri bentuk kecepatannya, hubungan kecepatannya. Nah, aku akan bikin gambar lain yang mana ini tuh gambar untuk beberapa variasi nilai UM dan VM aksen dan juga sudut pi-nya. Perhatikan teman-teman bahwa PVM ini kan nilainya konstan ya. Ini tuh nilainya konstan. Dan ini itu nilainya bebas. Ini nilainya juga bebas.
Enggak, ini bukan bebas. Ini nilainya konstan juga salah. Terus secara umum sudut pi-nya yang bebas ya. Oke, jadi secara umum VVM-nya itu konstan, UM-nya juga konstan ya. Kenapa UM konstan ya? Karena tadi UM-nya itu nilainya kan sudah pasti sama dengan ini ya, mu per M plus mu kali V0, yang mana ini nilainya konstan semua. Jadi UM itu konstan, VVM itu konstan. Namun untuk arah VVM itu kan memang cuma di arah horizontal doang ya, dia nggak mungkin berubah arah VVM-nya. Tapi arah UM-nya, kecepatan di kerangka pusat massa untuk M kecil, si cakram yang menumbuk susunan cakram di setengah lingkaran ya, itu nilainya juga konstan tapi bisa berubah-ubah arahnya. Jadi dia bisa ke arah sini, bisa ke arah sini, bisa ke arah sini, bisa ke arah sini, bisa ke arah sini. Bebas. Nah, cuman yang pengen kita cari adalah batas sudut hamburan maksimum untuk VM aksen. Yang mana sudut hamburan VM aksen maksimum itu kan bisa kita lihat dari sudut yang dibentuk VM aksen terhadap VVM kan, terhadap horizontal. Nah, sudutnya itu pada dasarnya bebas berapa aja ya, tergantung nilai UM-nya dan bukan UM sih, tergantung arah UM-nya. Tapi secara umum dia punya nilai maksimum. Maksimumnya kapan? Karena si ujung vektor ini nih itu cuma bisa ada di dalam lingkaran ini saja, maka sudut paling maksimumnya adalah ketika VVM aksennya ini menyinggung lingkaran yang berjari-jari UM. Nah, ini adalah konsep geometri yang dipakai di sini. Ini tuh agak sedikit susah untuk dipahami jika kalian tidak terlalu terbiasa dengan geometri. Tapi kalau kalian membiasakan ini sangat membantu sekali dalam problem solving. Jadi tadi kenapa VVM-nya itu konstan? Karena memang kecepatan pusat massa nilainya selalu konstan selama tidak ada gaya eksternal ya, dan memang itu yang terjadi di sini. Arahnya juga konstan karena ya memang dia tidak bisa berubah ya arahnya. Kemudian untuk UM nilainya konstan tapi arahnya bisa kemana saja. Karena kan pada dasarnya sudut hamburan di kerangka PM-nya bisa berapa aja kan. Jadi dia bisa ke arah sini, bisa ke arah sini. Artinya ujung vektornya UM itu ada di sebuah lingkaran yang jari-jarinya adalah UM. Nah, ujung vektor ini kan akan menjadi ujung VVM aksen kan dihitung dari awalnya si VVM, yaitu dari sini ke sini. Nah, garis yang hijau ini nih, itu tuh nilainya kan bisa berapa aja dan itu apa namanya menspesifikasi berapa sudut hamburannya. Dan sudut hamburan paling maksimumnya itu terjadi kapan? Terjadi ketika si garis hijau ini itu uh, menyinggung lingkaran yang berjari-jari UM tadi. Nah, jadi kita di sini bisa ekstrak sebuah segitiga untuk mencari sudut hamburan maksimum, yaitu segitiganya yang ini dengan siku-siku ada di sini, alias yang bawah ini. Nah, dengan yang ungu adalah UM, nilainya mu per M plus mu V0. Yang kuning adalah kecepatan pusat massa, yaitu M kecil per M kecil plus mu V0, dan sudut hamburannya ini. Kita nggak perlu tahu yang warna hijau ya, alias kecepatan VM aksen di kerangka meja, itu nggak perlu kita ketahui. Karena dari dua informasi ini sudah cukup untuk mencari V maksimum. Yaitu, sin P maksimum itu kan adalah depan per miring ya, which is yang adalah yang ini. UM-nya apa? Yaitu ini kan, VVM-nya adalah ini, semuanya cancel yang sama, sisa mu per M kecil. Jadi sin P max-nya itu adalah mu per M kecil. Nah, cuman teman-teman perlu ingat bahwa mu itu kan adalah M besar per N besar, dan N besarnya kan menuju hingga, sehingga suku ini kan sangat kecil nih. Artinya, sudut P max-nya juga kecil, sehingga kita bisa gunakan pendekatan sudut kecil, sin V mendekati P saja, yaitu sin P max mendekati V max. Yang sama dengan M besar per N besar dikali M kecil. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan bagian A ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman udah tahu fakta-fakta ini nih, itu tuh teman-teman bisa langsung pakai aja sebenarnya. Cuman kan kalau belum tahu ya kita bahas dulu kan tadi. So sekarang kita masuk ke soalnya lagi. Agar keajaiban terjadi, berarti kan sudut hamburan satu tumbukan tadi itu tidak boleh melebihi batas maksimum dari sudut hamburan yang mungkin. Sudut hamburan yang mungkin kan adalah V maksimum, sedangkan di kondisi keajaiban yang diinginkan di soal itu mengharuskan sudut hamburannya adalah theta pi per n ya. Berarti V maksimumnya harus lebih besar daripada P per N. Maka kita dapatkan kondisinya M besar per N besar dikali M kecil lebih besar dari V per N. N-nya bisa kita cancel. Maka rasio M besar per M kecil harus lebih besar daripada daripada P ya. Ya udah nilainya P gitu. P ini berapa ya 3,14 sekian. Nah, kalau suatu bilangan itu lebih besar daripada sesuatu, maka sesuatunya ini adalah nilai minimumnya. Jadi nilai minimum rasio M besar per M kecil adalah P. Nah, inilah jawaban dari pertanyaan bagian A. Lanjut ke pertanyaan bagian B, yang ditanyakan adalah kecepatan cakram
akhir ya. Rasio masa apa namanya rasio kecepatan akhir dan awal cakram jika rasio masanya seperti di bagian A. Oke. Nah, jadi kita hmm, oke, aku akan kasih satu hal lagi di sini yaitu VM aksen itu adalah VVM cos Pi maksimum. Nah, itu didapat dari proyeksi ya. Jadinya seperti itu. Aku kopas dulu ini, terus aku taruh di bawah. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat, aku ada menuliskan VM aksen itu adalah, oh ya, aku lupa notasi aksennya berarti. Mungkin aku taruh di sini. Nah, aku taruh situ aja. Jadi ini harusnya ada aksennya ya. Tapi nggak masalah sih, ini cuman masalah penyimbolan aja. Kita tinjau dulu kecepatan cakram setelah satu kali tumbukan. Jadi dengan kecepatan awalnya berapa hubungannya kita cari dulu. Nah, kecepatan setelah tumbukannya kan besarnya VM aksen yaitu VVM cos V maksimum ya. Kita hitung dulu untuk VVM itu kan nilainya segini ya. M kecil per M kecil tambah mu V0. Nah, aku bisa keluarkan dari bawah sini itu M kecil sehingga nanti mu-nya ini kan bisa aku tuliskan ulang menjadi M kecil 1 plus mu per M kecil ya. Nah, tapi di bawah posisinya sehingga diperoleh hasil seperti ini dan kalau di bawah pangkatnya kan jadi min satu ya. Ini jadinya kan habis, bukan habis sih, satu ya identitas. Kemudian menggunakan deret binomial, deret binomialnya aku taruh di sini aja. Binomial Newton. Binomial Newton kan adalah 1 plus X pangkat N mendekati 1 plus NX ya. Dengan X-nya itu jauh lebih kecil daripada 1. Seperti itu, maka diperoleh hasil seperti ini. Nah, untuk cos V maksimumnya, itu sin kan jadinya bisa ditulis sebagai akar 1 min sin kuadrat V maksimum ya, alias ini kan tadi bisa dituliskan sebagai mu per M ya. Dan dikuadratin ya seperti itu. Ini pendekatan. Kemudian bisa aku tuliskan seperti ini. Dan ingat bahwa mu per M itu kecil banget dibandingkan satu, jadi bisa lagi kita pakai deret geometri, deret binomial Newton. Cuman, atau akan tetapi, ini ordernya kuadrat. Karena ordernya kuadrat, ini kan berarti dia mengandung, mu-nya itu nanti mengandung seper N kuadrat ya. Kita sudah punya suku seper N di mu di sini, mu yang pangkat satu. Maka untuk pendekatan orde paling rendah tentu yang lebih tinggi ini nilainya jauh lebih kecil dibanding yang seper n saja. Karena misalkan n-nya itu 1000 gitu. Seper 1000 dibandingkan dengan seper 1000 kuadrat kan jauh banget ya. Bisa diabaikan kan seper 1000 kuadrat alias seper sejuta gitu. Kurang lebih begitu. Jadi effectively nilainya satu pas V maksimumnya dan kita peroleh hasil seperti ini. Nah, itu kan baru satu kali tumbukan. Kalau dia ada n kali tumbukan, berarti kan kecepatan akhirnya berubahnya kan jadi deret ini ya, deret ya, tinggal kalikan saja sebanyak n kali. Jadi faktor ini nih dikalikan sebanyak n kali. Ini dari tumbukan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai tumbukan ke n. Dan ketika dikalikan ya jadinya kan 1 min m besar per nm pangkat n besar dikali V0. Nah ini kecepatan akhir cakram D-nya. Untuk limit n-nya menuju tahingga, berarti kan rasio V kapital D per V0 itu adalah limit n menuju tahingga dari ini. Nah, ini aku ubah sedikit bentuknya. Minus M besar per M kecil ini aku jadikan satu suku di sini. Dan lihat bentuknya. Bentuk ini teman-teman itu memenuhi definisi bilangan natural E. Di mana bilangan natural E itu definisinya adalah limit N menuju hingga dari 1 plus X per N pangkat N. Oke, salah ini tuh E pangkat X ya. Aku lupa pangkat X. Ya, E pangkat X. Kalau E doang, berarti itu adalah limit N menuju hingga 1 plus 1 per N pangkat N. Nah, seperti itu. Jadi, tadi ada kesalahan di situ, nanti aku benerin lagi deh solusinya. Kurang lebih ini memenuhi bentuk definisinya bilangan natural pangkat X ya. Dan X-nya itu adalah yang ini, min M besar per M kecil. So, VD per V0 adalah eksponensial pangkat min M besar per M kecil ya. Eksponensial itu ya pangkat itu sendiri atau pangkat min M besar per M kecil. Nah, gunakan hasil bagian A di mana rasio M besar per M kecilnya adalah pi, maka rasio kecepatan akhir dan awalnya adalah pangkat min pi. Nah, hasilnya bagus banget kan? Nah, oke itu kira-kira jawaban untuk
atau pembahasan untuk One Day One Problem Challenge, bukan challenge, One Day One Problem Pra OSK 2025 ya, soal hari ke-6. Oke, itu aja dari aku hari ini. Kita ketemu lagi di pembahasan yang berikutnya. See you guys. Jangan lupa ikut From Zero to Infinity dan jangan lupa ikutin Dimensi Sign, follow Dimensi Sign, subscribe, terus kasih apa namanya sebarkan ke semua teman-teman kalian biar makin banyak yang makin pintar ya. Oke, itu aja dari aku. See you guys. Bye bye dan terima kasih banyak.